Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi zidni ilman. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, serta kaum beriman lainnya yang benar-benar meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Pagi hari ini, Kamis, tanggal 23 Januari 2025, marilah kita renungkan sejenak atau tafakur sejenak di hadapan Yang Maha Kuasa untuk mengingat-ingat kembali perjalanan hidup kita selama berada di atas panggung sandiwara dunia fana ini. Mungkin di antara kita ada sudah mencapai usia 80 tahun lebih. Rata-rata mungkin antara 60 sampai 70 tahun. Untuk itu marilah kita mengingatkan diri kita masing-masing, terutama yang sudah berusia 60 tahun di atas. Dalam arti kita sudah menjalani skenario hidup penuh dengan ujian, cobaan, dan godaan-godaan. Itulah mari kita introspeksi kembali. Kita ingat-ingat kembali perjalanan hidup kita. Apa saja yang telah pernah kita perbuat, terutama dengan dosa-dosa. Dosa-dosa bersifat zahir maupun dosa-dosa bersifat batin. Malaikat Atib yang ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa untuk mereka mencatat segala perbuatan-perbuatan kita yang bernilai dosa-dosa atau bersifat negatif. Mudah-mudahan pagi hari ini kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mohon ampunan, karena Allah Maha Pengampun, Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan pagi hari ini sambil merenungkan diri kita masing-masing, marilah kita sama memohon kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Semoga segala dosa-dosa zahir maupun batin yang pernah kita perbuat, yang telah mengotori diri kita, mudah-mudahan pagi hari ini Allah yang Maha Kuasa mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu sejak usia balik. Bagi laki-laki usia 15 tahun, bagi wanita sejak haid atau mungkin umur 14 tahun. Untuk itulah kita pagi hari ini judulnya, marilah kita bertobat, mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Sekalipun kita pernah berbuat dosa sepenuh bumi atau sepenuh langit, kalau kita benar-benar memohon kepadanya dengan ikhlas dan ridhonya dan rasa cinta kepadanya, berarti kita cinta pada diri kita. Marilah kita menangisi diri kita, mohon ampunlah kepada Allah supaya hidup kita jangan tersiksa,
Jangan sampai menderita baik selagi hidup di dunia, di alam barzah, di padang mahsyar maupun sisaan api neraka jahanam nanti. Inilah yang ditakuti oleh para ulama, para ustaz. Takut lembati kalau dia banyak buat salah atau dosa tapi tidak dapat ampunan dari Yang Maha Kuasa, maka sia-sialah nilai ibadahnya. Maka itu kita mohon ridhonya apapun yang kita perbuat. Mudah-mudahan Allah selalu ridho dan penuh belas kasih-Nya ya. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita dihapus, kembali kepada suci, kembali pada fitrah bagaikan bayi yang baru lahir, tiada noda, tiada dosa. Inilah harapan kita pagi hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa akan datang, terutama diri kita masing-masing. Mungkin besok atau lusa, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu kapan kita harus kembali menghadap Sang Pencipta. Dan berarti kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang kita telah perbuat selama berada di atas panggung sandiwara dunia fana ini. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, serta seluruh umat beriman lainnya yang benar-benar meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu pagi hari ini, agar kita termasuk hamba-hambanya, hamba-hamba yang dicintainya, hamba-hamba yang diselamatkannya, akan ditempatkan sebuah tempat nanti di akhirat, tempat yang lebih baik dan penuh dengan rahmat kita. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Itulah janjinya Allah bagi hamba-hambaku yang benar-benar beriman kepadaku, kata Allah, mereka akan ditempatkan di sebuah tempat yang penuh rahmat, nikmat dan belai kasih sayang. Mudah-mudahan pagi hari ini kuliah 7 menit atau 10 menit, mudah-mudahan waktu yang sedikit ini saling ingat mengingatkan satu sama lain. Apa yang aku sampaikan pagi hari ini, terutama mengingatkan diriku, sudah usia 72 tahun tak terasa. Berarti aku sudah mengotori diriku, sudah banyak buat salah dan dosa di hadapan Tuhanku. 72 dikurang 15 tahun, berarti lebih kurang 57 tahun. Aku sudah mengotori diriku, jiwaku, hatiku. Maka aku selalu memohon kepadanya minimal 10 kali bertobat mohon ampun kepadanya, yaitu perbanyaklah membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dalam hati kita selalu mohon ampun kepada Allah minimal 10 kali sehari. Insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus, kembali pada fitrah suci dan lahir batin. Asal kita penuh harapan, penuh keimanan, penuh rasa cinta dan mohon ridhonya, insya Allah kita kembali bagaikan bayi yang baru lahir. Inilah harapan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya umat beriman hakul yakin, tiada ragu, tiada bimbang akan janjinya Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu di akhirat nanti akan ditempatkan di sebuah tempat mahligai atau istana yang dijanjikan, yang lebih indah dan lebih baik daripada istana dunia ini. Inilah yang harus kita imani, yang harus kita yakini tanpa ragu, tanpa bimbang. Insya Allah janjinya Allah pasti ditepati. Walaupun kita saat ini menunggu kapankah dipanggil, kapan kita kembali menghadapnya. Saudara-saudaraku, sekedar mengingatkan kembali atas kejadian-kejadian atau bala atau musibah yang telah diturunkan oleh Yang Maha Kuasa melalui perangkat atau malaikat-malaikatnya, di mana saat ini kita menyaksikan sebuah bola api besar, sebuah senario, yaitu Allah telah memperlihatkan rasa
tanda kebesarannya yaitu di Los Angeles, yaitu telah terjadi lautan api. Semua adalah peringatan buat kita semua, terutama buat mereka-mereka yang ditinggal di Amerika, terutama diingatkan kepada pimpinannya yang telah mengancam akan menghanguskan bukit kiamat kecil di Gaza atau di daerah Jazirah Arab di masa akan datang. Sebelum itu terjadi, Allah mengingatkan orang-orang Amerika, khususnya di tempat-tempat yang penuh maksiat, mungkin di Los Angeles yang beriman mungkin tidak sampai 1%. Maka Allah menurunkan bala musibah untuk mengingatkan orang-orang yang masih ada nilai imannya, yang mau kembali ke jalan benar. Mudah-mudahan mereka yang berlomba-lomba masuk agama Allah, yaitu Islam, mereka diterima taubatnya, ampunannya. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang lebih baik di akhirat nanti. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, seluruh umat beriman yang berada di NKRI, marilah kita tatap masa depan kita, terutama kehidupan dunia ini. Apakah yang akan terjadi? Apakah rencana Tuhan yang Maha Kuasa di masa akan datang? Tidak satu pun yang tahu. Namun ada merekayasa, ada buat perkiraan, ada buat ramal-ramalan. Benar atau tidak hanya Allah yang Maha tahu. Katakanlah ramalan Rasulullah itu benar. Ya, di akhir zaman akan terjadi huru-hara besar, terjadi perang hawa nafsu. Apakah kelihatan sekarang? Sudah bisa kita lihat itu perang hawa nafsu. Mereka berlomba-lomba ingin menguasai dunia, khususnya orang-orang Yahudi atau Amerika dengan memperalat Israel sebagai ujung tombaknya, ingin menguasai dunia, khususnya dunia Arab, Jazirah Arab. Mungkin sebentar lagi mereka ingin memproklamirkan Israel Raya. Apakah bisa tercapai? Apakah cita-cita mereka dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa? Kita lihat skenario di masa akan datang. Mereka bangga, sombong dengan senjata-senjata nuklirnya, seolah senjata nuklir bisa menghancurkan seluruh Jazirah Arab. Mungkin seluruh dunia yang menentangnya akan dihabisi, akan dibom nuklir nanti. Itu rencana bisa mereka buat, tapi keputusan tetap ditahan di tangan Yang Maha Kuasa. Maka itulah mari kita seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, sesuai dengan apa program pemerintah, yaitu dengan mengibarkan bendera merah putih atau kabinet bendera merah putih. Bagaimana mewujudkan kabinet bendera merah putih sampai dirasakan, diwujudkan kepada seluruh rakyat Indonesia? Mungkin inilah satu-satunya wajib disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu mengibarkan bendera merah putih di seluruh pelosok tanah air, terutama dalam pribadi, jiwa, hati masing-masing. Siapapun mereka yang tinggal di NKRI, yang mengaku umat beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, kibarkanlah bendera merah putih dalam diri, jiwanya atau hatinya masing-masing. Insya Allah bagi mereka telah mengibarkan bendera merah putih dalam jiwanya, dalam dirinya, yaitu menanamkan dua kalimat. Kalimat pertama yaitu bendera putih, yaitu perbanyaklah membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan batin kita selalu bertobat mohon ampun kepada Allah dengan harapan kita kembali suci dan bersih. Itulah arti lambang bendera putih. Kita kibarkan bendera merah dalam jiwa kita. Mari kita tanamkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Insya Allah Allah akan beri kekuatan lahir dan batin, memberi rasa keberani
Tidak ada takut dan gentar menghadapi pasukan-pasukan utama di bawah pimpinan Dajjal atau Donald Trump yang akan melumatkan, menghancurkan, ingin menguasai dunia ini seolah dia yang hebat, dia berkuasa. Dia termasuk Firaun zaman modern. Dia termasuk orang sombong di hadapan Yang Maha Kuasa. Kita lihat apa dan bagaimana nasibnya kalau memang dia menciptakan bola api meluluhlantakkan Gaza khususnya dan dunia Arab pada umumnya. Kita lihat siapa yang benar-benar berkuasa, siapakah yang menentukan dunia ini. Karena dunia ini semuanya dah diatur skenarionya oleh Maha Sutradara. Dialah yang Maha Kuasa. Untuk itu kita sebagai umat beriman yang berada di NKRI, agar kita dapat perlindungan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa, agar kita termasuk orang-orang beriman semuanya, yaitu kibarkan bendera merah putih, perbanyak membaca Astaghfirullahaladzim dan berbanyak baca kalimat tauhid La ilaha illallah. InsyaAllah, kalau memang harus terjadi apa yang direncanakan oleh orang-orang Yahudi yang direstui oleh Yang Maha Kuasa untuk membumi hanguskan dunia Arab, khususnya ada 3 situs tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu di kota Mekah, yaitu Baitullah atau Ka'bah, di kota Madinah makam Rasulullah atau Masjid Nabawi, dan di Yerusalem Masjid Al-Aqsa. Apabila 3 situs ini dibumi hanguskan, dihancurkan oleh orang-orang Yahudi di bawah Zionis Israel dan Amerika, di bawah pimpinan Donald Trump, kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Insya Allah seluruh nuklir ciptaan Allah yang ada di muka bumi akan meledak semuanya. Mungkin ada yang bertanya, manakah nuklir ciptaan Allah yang ada di bumi? Lihat di Pulau Jawa. Dari Jawa Timur ada Gunung Semeru, Gunung Tengger, Gunung Selamet, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan banyak gunung-gunung lainnya. Sampai Jawa Barat, sampai Sumatera, dan Pulau Bali, Pulau Lombok, sampai ke Kalimantan, Papua. Berapa nuklir jumlahnya di Indonesia yang akan diledakkan nanti kalau memang picunya Ka'bah atau Baitullah adalah picunya nuklir. Apabila Ka'bah itu dah hancur, dimusnahkan, insya Allah seluruh nuklir ciptaan Allah akan meledak semuanya. Dan insya Allah apabila bumi ini sudah meledak jadi bola api kecil, jadi bumi ini bola api kecil dibandingkan alam semesta, insya Allah bintang-bintang di langit termasuk planet-planetnya akan beradu semuanya menjadi bola api besar. Itulah yang dinamakan kiamat besar nanti. Mungkin sebelum terjadi kiamat besar, Allah akan perintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet pertama. Tanda-tanda kebesaran dimulai, yaitu seluruh umat beriman yang telah mengibarkan bendera merah putih akan dimatikan semuanya dan akan kembali ke tempat yang telah ditentukan. Kita insya Allah tidak merasakan bagaimana beratnya siksaan pada hari kiamat nanti, dahsyatnya hari kiamat nanti. Lihat saja di Los Angeles bagaimana kota besar menjadi bola api kecil, hancur semuanya dalam berapa hari. Dunia ini bagi Allah yang Maha Kuasa tidak sulit baginya. Cukup diperintahkan malaikat Israfil tiup trompet pertama, matilah semua umat beriman. Yang tinggal nanti mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka tidak mengibarkan bendera merah putih, dalam hati tidak ada kalimat tauhid la ilaha illallah dalam dirinya, dan mereka tidak pernah mohon ampun kepada Maha Kuasa. Insya Allah mereka akan tinggal, akan merasakan betapa dahsyatnya
hari kiamat besar nanti. Itulah janji Allah, skenario akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam terjadinya hari kiamat besar. Kita dimatikan semuanya umat beriman yang telah mengibarkan bendera merah putih. Insya Allah, apa yang saya sampaikan pagi hari ini semata-mata hidayah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Aku bukanlah alim lama, bukan ustaz, bukan pendeta. Surah hambanya la haula wa la quwata illa billah. Apa yang keluar dari lubuk hati yang mendalam, semuanya anugerah dari Yang Maha Kuasa. Amanah yang harus ku sampaikan buat diriku, anak-anakku, dan seluruh sahabat-sahabatku dan seluruh umat beriman yang berada di NKRI. Saudara-saudaraku, sebelum trompet pertama ditiup, segeralah bertobat dan perbanyaklah baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagi umat Islam, jangan lupa dirikan sholat 5 waktu. Puasa bulan suci Ramadan nanti kalau kita masih bertemu. Dan tunaikanlah zakatnya, keluarkanlah zakatnya, terutama bagi mereka-mereka yang telah berhasil mengumpulkan harta uang, baik yang halal atau tidak, nafkahkanlah di jalan Allah. Dan bagi mereka yang mampu, tunaikanlah ibadah haji atau umroh sebelum Ka'bah dihancurkan. Saudara-saudaraku, insya Allah setelah kita matikan semua akan ditiup trompet kedua, yaitu kehancuran alam semesta. Insya Allah bola bumi ini, tempat kita ini bola api kecil. Kalau kita berada di langit sana atau di bintang, bumi ini bagai sebutir pasir, bahkan mungkin tidak bisa dilihat karena jauhnya. Kalau kita berada di atas bintang yang paling tinggi, bumi tidak kelihatan. Kalau meledak bumi ini bagaikan api kecil dari seluruh alam semesta. Sedangkan kita lihat sekarang di Los Angeles saja, kita sudah menghasilkan bola api besar katanya, peringatan. Tak ada itu belum apa-apanya, baru bunga api neraka. Insya Allah tidak lama lagi, kalau memang skenario ini harus terjadi, kita harus siap-siap menghadapinya. Apa kita harus perang dulu dengan Dajjal, dengan pasukan Israel? Insya Allah kita bersatu dengan bendera merah putih. Kita kibarkan di seluruh pelosok dunia. Dan hati Bapak Purbo sampaikan program bendera merah putih. Dalam hati perbanyak membaca Astaghfirullahaladzim dan kalimat La ilaha illallah. Apakah Bapak Pawo berani menyampaikan, berarti dia termasuk seorang khalifah akhir zaman. Beliau sudah mencanangkan kabinet bendera merah putih. Tapi kalau dalam diri kita masing-masing tidak ada bendera merah putih, berarti belum sesuai keinginan dari Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto sebagai termasuk khalifah akhir zaman siap menyatakan perang kepada pasukan Dajjal, pasukan yang ingin menghancurkan Islam, menghancurkan negara-negara Islam di dunia ini. Kita harus bersatu menghadapinya. Jangan takut dan gentar. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang beriman, terutama bagi mereka-mereka yang telah mengibarkan bendera merah putih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini tidak terasa. Mungkin sudah 20 atau 30 menit. Jangan lihat waktunya, tapi gunakanlah waktu yang sedikit ini untuk mengingatkan diri kita masing-masing agar kita sadar semuanya. Tidak lama lagi ada skenario besar dari Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi pada hakikatnya adalah skenario dari Maha Sutradara. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beriman dan selalu dalam lindungannya dan diberi kekuatan lahir dan batin. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam gelas. Bila ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan dengan ikhlas. Mari kita berakit-rakit ke Pulau Natuna, berenang-renang ke Pulau Panjangan.
biar kita sakit menderita sementara di dunia. Insya Allah seluruh umat beriman yang telah mengibarkan bendera merah putih akan masuk surga semuanya. Itu janjinya Allah buat kita semuanya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.